Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berterima kasih kepada Budian yang mana telah memberikan suatu kesempatan bagaimana dosen pengampu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memaparkan hasil daripada ujian akhir semester Bahasa Indonesia, yang mana saya akan memaparkan dengan bertemakan penerapan sistem application and product in data processing pada sistem inventory logistik PT Mulia Boga Raya, Bekasi. Di dalam sistem perusahaan itu ada beberapa jenis menggunakan software, di antaranya seperti Oracle, JDWorks, PeopleSoft, Microsoft Dynamics, Curate Solution Partners, IFS, Odoo, OpenBrow, dan lain sebagainya, termasuk yang sedang tempat saya kerja yaitu SAP System. Dan SAP System itu memang banyak sekali digunakan oleh sebuah perusahaan sebagai operasionalnya. Yang pertama manajemen, kemudian akunting finansial, inventory distribusi, purchasing, sales and service, dan lain sebagainya masih banyak juga. Sebelum lebih mendalami, kita harus mengetahui daripada SAP itu sendiri. Jadi SAP itu adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Tapi SAP merupakan software Enterprise Resource Planning ataupun ERP, bisa kita sebut, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan sebagai aktivitas sehari-hari. SAP merupakan software yang banyak dipakai di perusahaan besar dan mendukung integrasi proses bisnis. 5 tahun terakhir di perusahaan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, sedang gencar-gencarnya mengimplementasikan software buatan Jerman ini. Telah lama dipakai di perusahaan besar Eropa dan Amerika. Beberapa jenis software SAP diantaranya itu SAP Business Suite atau R3, SAP All-in-One atau satu, SAP AIS, AIS, SAP Business One atau B1, SAP S4 HANA. Di Indonesia banyak perusahaan besar yang telah mengimplementasikan SAP seperti Astra International, Toyota, Astra Motor, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bentel Prima, United Tractor, Daihatsu Motor, dan lain sebagainya, termasuk tempat saya bekerja. Oke. Apa itu SAP dalam logistik gitu? Perlu kita ketahui juga SAP itu sebagai modul tukang logistik untuk membantu perusahaan yang mana mempunyai peran gitu kan. Yang pertama, perannya itu sebagai inventory management. Yang kedua, sebagai pengelolaan gudang. Yang ketiga, manajemen pengiriman ataupun shipping and transport. Kemudian ada manajemen pembelian, dan kemudian juga ada manajemen produksi. Jadi di antara ruang lingkup itu sebagai modul-modul daripada peran operasionalnya dari sistem SAP itu agar lebih efisien. Itu. Kemudian juga berikut modulnya yaitu ada SAPMM Material Management gitu, yang mana berfungsi untuk mengelola pembelian, stok, dan memprosesan material. Dan kemudian SAPWM ataupun Warehouse Management itu berfungsi untuk mengelola penyimpanan barang di gudang. Kemudian juga ada SAPSD, Sales and Distribusi, yakni berfungsi juga untuk mengelola proses order dan pengiriman kepada pelanggan. Kemudian juga ada SAPTM ataupun Transportation Management, yang mana untuk bertujuan pengelola transportasi dan pengiriman logistik. Ada kemudian SAP EWM, Extended Warehouse Management, yaitu versi lanjutan daripada WM, jadi lebih kompleks dan real time type. Dan di slide selanjutnya, tujuan daripada penggunaan SAP dalam logistik itu yang pertama lebih efisiensi operasional logistik dan
rantai pasok. Otomatisasi proses yang mengurangi kesalahan manual. Kemudian visibilitas real time atas stok dan aliran barang. Kemudian integrasi antar departemen, misalnya pembelian, produksi, penjualan, contoh itu misalnya seperti itu. Kemudian juga ada juga transaksi antar departemen. Jadi lebih mudah sebagai pengelolaan sistemnya di situ di SAP. Untuk kesimpulannya yang terakhir yaitu SAP adalah solusi ERP yang terintegrasi mendukung pengelolaan proses logistik secara efisien, mulai dari pengadaan hingga pengiriman. Dengan modul yang saling terhubung, SAP meningkatkan akurasi, visibilitas, real time, dan koordinasi antar departemen, sehingga mendukung pengambilan keputusan cepat dan juga tepat. Oke, sekian dan terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan terima kasih juga pada Budian telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian akhir semester kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.